semuanya, kami dari kelompok 2 kelas topik khusus F akan menjelaskan rancangan inovasi desain untuk Koperasi Tanah Raya, sebuah produsen genteng di Tanah Liat yang berlokasi di Jawa Barat, lebih tepatnya di Jatiwangi. Saat ini Tanah Raya menghadapi tantangan struktural yang besar. Di satu sisi, genteng Tanah Liat masih memiliki nilai budaya, identitas lokal, keahlian pengrajin, dan keberlanjutan ekologis yang besar. Namun di sisi lain, kita menghadapi sebuah paradoks di mana dengan demand yang tinggi dan harga yang tetap tidak menjamin keberlanjutan industri itu dapat tetap berjalan. Sekarang masih lagi struggle ya bagaimana kami mempertahankan ini, karena kita nggak orientasi pasar. Belum ini. Karena kita masih sedang menggunakan tanah kita sebagai produk yang ditawarkan, bukan kami memenuhi kebutuhan pasar. Identitas sebagai pengolah tanah sudah lama banget ada di Jatiwangi. Makanya sayang gitu kalau nggak kita jaga gitu teh. Oleh karena itu, pengrajin tanah liat itu ingin menaikkan nilai tanah liat mereka dengan cara membuat produk bernilai seni, memperluas jangkauan pasar, yang mana solusi ini tuh bukan hanya sekadar efisiensi produksi, namun menciptakan ekosistem baru yang mengangkat nilai intrinsik material tersebut. Melalui pendekatan archaeology of problems, bisa kita lihat bahwa mandeknya kesejahteraan hanyalah sebuah gejala. Di lapisan sistemik, nilai budaya dan keahlian tinggi pengrajin belum terkomunikasikan secara luas, dan rantai pasok masih mengunci pasar mereka dari komoditas pasar yang murah. Akar masalahnya adalah Tanah Raya belum memiliki ekosistem yang mampu menaikkan nilai tanah liat mereka menjadi produk yang bernilai premium. Sekarang kita akan melihat existing socio-teknogram atau suatu diagram yang menunjukkan keterlibatan antara aktor-aktor yang ada dalam kondisi Koperasi Tanah Raya saat ini. Bisa kita lihat dari existing socio-teknogram bahwa aktor-aktor yang terlibat masih sangat terbatas dalam kondisi Koperasi Tanah Raya saat ini. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kelompok kami memberikan solusi, di mana tema atau themes dan kerangka atau frames dari solusi yang kami berikan adalah temanya perluasan pasar dan jangkauan Koperasi Tanah Raya menggunakan teknologi dan rancangan berkelanjutan. Selain itu, frames atau kerangka adalah suatu perspektif baru yang kami gunakan untuk melihat kondisi yang lama, tapi menggunakan peluang di baliknya. Yaitu yang pertama adalah dunia digital tidak hanya sebagai alat promosi, tapi sebagai ruang pasar yang baru. Kedua adalah tanah liat, tidak hanya dipakai untuk menghasilkan produk, tapi juga untuk membangun komunitas. Dan yang terakhir adalah wisata tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga bisa dipakai untuk memastikan regenerasi industri tanah liat. Dari 3 frames yang sudah tadi saya sebutkan, kami merumuskan 3 obligatory passage points atau singkatnya adalah 3 tahap solusi yang dikembangkan dalam satu ekosistem keseluruhan. Dimulai dari optimasi platform digital, yang kedua adalah wisata industri, dan yang terakhir diakhiri dengan digital tourism atau wisata secara digital. Di masa depan, sosio-teknogram baru akan terbentuk, di mana Koperasi Tanah Raya akan menjadi hub utama yang mengunci jaringan dan aktor-aktor baru, menghubungkan langsung para pengrajin dengan para desainer, kolektor produk seni, akademisi, hingga program pelestarian budaya dari pemerintah. Transformasi ini mengubah total peran para aktor. Koperasi yang awalnya hanya penjual bahan bangunan berubah menjadi operator ekosistem seni. Para pengrajin yang awalnya buruh anonim diangkat menjadi seniman lokal atau brand ambassador. Ruang produksi berubah menjadi ruang galeri interaktif, dan pasar bergeser dari pasar komoditas umum menjadi pasar yang lebih premium yang mengapresiasi nilai kerajinan. Kunci keberhasilan dari ekosistem ini adalah self-reinforcing loops, di mana setiap gagasan memberikan input satu sama lain secara terus-menerus. Platform digital, gagasan pertama, menyediakan informasi terkait produk maupun kerajinan yang ada di galeri. Gagasan kedua, galeri dapat menjadi set konten untuk tur virtual. Gagasan ketiga, pengguna tur virtual nanti dapat berpotensi untuk menjadi konsumen di gagasan pertama, platform digital. Dampak dari transisi ini dapat kami perkirakan. Margin keuntungan dapat diperkirakan melonjak tinggi hingga 40-60% di tahun ketiga. Selain itu, jangkauan pasar pun akan semakin luas, melibatkan 300 lebih desainer dan arsitek aktif.
Wisata galeri fisik pun diperkirakan dapat menarik kurang lebih 8.000 pengunjung per tahunnya. Hal ini menimbulkan dan memberikan dampak kepada koperasi untuk stabilitas ekonomi jangka panjangnya. Melalui proses-proses ini, kami mempelajari bahwa melalui kacamata ANT, inovasi bukan sekedar membuat teknologi, melainkan merakit kembali hubungan sosialnya. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk memanusiakan para pengrajin, di mana karya mereka kita bawa melampaui batas lokal mereka untuk mencapai pasar yang lebih luas lagi. Kami percaya bahwa desain bukanlah sekedar estetika maupun fungsi belaka, melainkan upaya untuk merakit ulang kembali hubungan sosial demi keberlanjutan budaya dan ekonomi pengrajin. Oleh karena itu, Koperasi Tanah Raya siap memajukan industri kreatif berbasis tanah liat. Sekian dari kami, terima kasih.